Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 6 April 2024 pukul 10 kita akan melaksanakan sidang tugas akhir atas nama Ajang Rahmat dengan judul tugas akhir Hand Gesture Recognition dalam sistem pengendali lampu menggunakan media pipe, MQTT, dan ESP32 dengan skema tugas akhir publikasi jurnal. Oke, silakan untuk Mas Ajang dipresentasikan 15 menit. Selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab dengan ketua sidang dan penguji. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Cin. Izin untuk share screen ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, khususnya untuk dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Ucup Darussalam, STMT, kemudian Ibu Cian Romadona Hasoltin, Eskom Mkom, dan Bapak dosen penguji, Pak Riyad Sahara, SSIMT, kemudian Pak Catur Nugroho, Eskom Mkon. Izinkan saya, Ajang Rahmat, dengan NIM 2004-0101-0010 PJJ Informatika untuk mempresentasikan laporan TA dengan judul Hand Gesture Recognition dalam sistem pengenali lampu menggunakan media PEP, MQTT, dan ESP32. Baik, untuk bab 1, pendahuluan, jadi latar belakang dari dibuatnya penelitian ini adalah berawal dari perkembangan teknologi IoT yang khususnya untuk sistem kendali, alat seperti lampu, kipas itu yang semakin ke sini semakin praktis. Tetapi belum cukup praktis jika sistem kendali alat yang di rumah itu masih harus membuka aplikasi dari smartphone. Jadi untuk nyalain lampu masih harus nyari dulu handphonenya, buka dulu kunci handphonenya, kemudian buka aplikasi baru nyalain lampu. Nah ini juga ada kendala apalagi untuk pengguna disabilitas dan juga lansia. Di Indonesia sendiri untuk penyandang disabilitas cukup banyak, ada di angka 22,97 jiwa ya untuk sumber di Kemenko 2023. Nah, akan lebih praktis jika menggunakan hand gesture recognition di mana untuk menyalakan lampu itu cukup dengan apa membuka tangan seperti ini, kemudian untuk mematikannya cukup menutup seperti ini. Baik. Kemudian untuk studi literatur yang saya coba ada beberapa jurnal yang saya cari dan saya ngambil ada 4 jurnal. Yang pertama di sini ada kontrol penerangan ruangan dengan gerakan tangan berbasis Node MCU ESP8266 ini tahun 2003 oleh Tony J. Di sini ada akurasi sistem dikatakan di jurnalnya sampai 100% untuk menyalakan lampu, meredupkan dan mematikan. Tetapi sayangnya yang dipakai adalah menggunakan eh, apa tuh namanya menggunakan alat yang dipasang di tangan. Jadi belum menggunakan sistem yang apa istilahnya belum menggunakan sistem yang AI-nya gitu ya, belum menggunakan computer vision. Nah, kemudian adapun yang mendekati, ini ada beberapa 3 jurnal yang cukup mendekati dan menggunakan hand gesture recognition menggunakan computer vision ataupun OpenCV. Di sini presentasi keberhasilan dari kumpulan itu sampai 92,17% ya. Tapi di sini presentasi keberhasilan jadi bukan akurasi. Di situ tidak disebutkan akurasi dari modelnya seberapa besar. Kemudian selanjutnya untuk pengenalan gestur gerakan jari untuk mengontrol volume di komputer dan ini juga sama menggunakan media pipe, tapi di sini disebutkan pengujian akurasi untuk berbagai pose. Jadi tidak disebutkan berapa persen akurasi dari modelnya seperti itu. Nah, di sini saya ngambil sebagai patokan ada satu jurnal yang cukup cocok gitu ya dengan penelitian saya yaitu yang berjudul Kontrol Lever Kecepatan Kipas melalui deteksi gestur jari tangan menggunakan media PEP dan menggunakan Pasteur RCCN. Di mana di sini pengujiannya ini disebutkan akurasi dari model ataupun dari skornya itu berapa, di mana disebutkan jarak 10 cm itu dapat 36%, untuk jarak 50 cm itu dapat 30%, untuk jarak 100 cm itu dapat 18,68%. Kemudian terakhir untuk jarak 175 terdapat 14 sampai 83%. Dan dataset yang digunakan itu sebanyak total 4.800 ya 4.800 gambar dengan algoritma yang dipakai adalah Pasteur ACCN seperti itu. Oke, untuk rumusan masalah dari studi literatur yang sudah saya lakukan dari lihat jurnal di sini eh, yang akan saya pakai yaitu menggunakan media PEP Model Maker di mana pendekatannya menggunakan transfer learning
Nantinya hasilnya adalah gestur tangan itu akurasinya menjadi lebih baik dan dengan dataset yang lebih sedikit seperti itu. Lalu rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana mengintegrasikan protokol IoT MQTT hand gesture recognition untuk koneksi yang lebih fleksibel. Karena di penelitian sebelumnya itu masih menggunakan kabel, jadi antara device AI dengan device IoT itu masih harus terhubung pakai kabel. Nah, saya menerapkan protokol MQTT supaya antara device IoT dan device AI itu tidak perlu terhubung kabel, jadi bisa bebas gitu ya penerapannya seperti itu. Kayak tujuan penelitiannya ini untuk menerapkan hand gesture yang lebih responsif terhadap isyaratan pengguna, kemudian untuk mengintegrasikan MQTT pada hand gesture-nya. Lalu manfaat penelitian ini untuk pengendalian lampu yang lebih interaktif ya menggunakan teknologi hand gesture, memberikan pengguna pengalaman yang lebih intuitif tanpa sentuhan. Kemudian memanfaatkan MQTT untuk pengendalian lampu dari jarak jauh. Lalu untuk mempermudah pengguna khususnya untuk disabilitas dan juga lansia dalam mengontrol lampu untuk kepentingan kegiatan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah bab 2 yaitu metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian yang saya lakukan untuk media pipe dan juga controller ESP32, nah penelitian ini menggunakan metode prototyping. Jadi tahapannya ada pengumpulan dataset, perancangan perangkat lunak, perancangan perangkat keras untuk device IoT-nya, kemudian pengujian untuk memastikan fungsi sistem yang baik seperti itu. Dan untuk dataset yang saya kumpulkan itu sebanyak 155 untuk kelas on, 155 untuk kelas off, 152 untuk kelas down. Kemudian kalau ditotalkan ada sejumlah 462 dataset gambar dengan berbagai kondisi dan berbagai posisi untuk masing-masing kelas. Jadi ada total 3 kelas, tapi yang dipakai sebetulnya 2 kelas, kelas on dan kelas off saja. Kemudian untuk selanjutnya dari model yang saya pakai itu menggunakan Helmmark dan ini sudah tersedia di framework media webnya, di mana di dalam tools ataupun pemrogramannya itu sudah mendeteksi kurang lebih 21 ya koordinat kenuk tangan yang tersedia. Kemudian untuk trainingnya saya menggunakan model web model maker, di mana memang ini juga sudah tersedia di media webnya dan ini menggunakan proses transfer learning. Ya, di mana transfer learning ini menggunakan model yang sudah ada dan melatih ulang dengan data yang tersedia. Jadi di sini ada model yang sudah tersedia, kemudian dari input data yang dimasukkan nanti menghasilkan data yang lebih ini dan dengan jumlah dataset yang lebih sedikit dan proses training yang lebih cepat seperti itu dan tingkat akurasi jauh lebih baik. Oke, kemudian untuk komunikasi antara device AI dengan device IoT itu saya menggunakan MQTT broker. Lebih spesifiknya saya menggunakan IMQX untuk komunikasi dari program hand gesture dengan program alat ESP32. Nah, di sini kenapa saya menggunakan IMQX karena dia memang open source dan memang dirancang untuk IoT. Kemudian juga dia tersedia public MQTT broker yang gratis untuk kita gunakan seperti itu. Oke, berikut adalah untuk perancangan perangkat keras. Ini mungkin saya untuk penggunaan device AI-nya, saya menggunakan prosesor Intel Celeron dengan CPU 1,10 GHz, kemudian sistem operasi Windows 11, kemudian arsitekturnya, kemudian RAM-nya 4 GB dan SSD berkapasitas 23 GB ya. Dan ini untuk flow-nya dari webcam melalui komputer, lalu komunikasi dua arah melalui MQTT broker, lalu baru terhubung ke alat device IoT ESP32 dan ESP Expression Relay, kemudian baru ada sistem kendali ke lampu, seperti itu. Kemudian ini untuk perancangan dari sisi alatnya. Di sini ada ESP32, di bawahnya ada relay, ada expansion seal untuk relaynya, dan relay digunakan untuk mengendalikan listrik 220 volt untuk mengendalikan si lampunya. Nah, kemudian selain itu untuk instalasi environment yang ada di laptop itu saya menggunakan Python 3.11.3 dan ada 3 library yang diinstal yaitu OpenCV Python, MediaPipe sendiri dan juga PAHO MQTT. Dan untuk editornya saya menggunakan VS Code, kemudian untuk pembuatan firmware untuk alatnya itu saya menggunakan software Arduino IDE di mana library yang ditambahkan ada board library untuk ESP32 dan juga library untuk Arduino MQTT. Oke, dan ini diagram flow untuk alat yang hand recognition. Ini mulai dari start, kemudian dia streaming video webcam, nanti mendeteksi gestur. Kalau kelas on, itu dia akan menampilkan ke layar on, dan juga ada skor atau akurasinya di layar.
Kemudian dia mengirimkan data ke MQTT broker ke topik satu yang akan dikirimkan ke alat sebagai perintah untuk on off. Kemudian kalau off juga sama, tampil ke layar dan juga ke broker. Kemudian kalau untuk kelas non ini hanya tampil saja ke layar. Lalu dia juga menunggu callback dari MQTT di mana nanti menunggu perintah ataupun memastikan bahwa lampu itu sudah on atau off dan dikirimkan kembali ke alat. Kemudian diterima pesannya dari topik 2 dan nanti kalau on akan ditampilkan on ke layarnya seperti itu. Ini untuk flow dari program AI-nya. Kemudian untuk dari IoT-nya dia menerima pesan yang merupakan dari AI tadi ya, dari MPT broker ke topik satu. Lalu kalau on akan menyalakan relay untuk menyalakan lampu, kalau off akan menyalakan relay untuk mati. Sekaligus dia juga akan mengirimkan status relaynya kembali ke device AI untuk ngasih tahu kalau relaynya sudah mati atau sudah menyala seperti itu. Oke, terakhir bab ketiga implementasi. Di sini saya menggunakan Google Colab untuk proses training, di mana hasil training yang pertama itu mendapatkan akurasi sebesar 0,8182 dan untuk loss itu sebesar 0,2560. Untuk saat pertama kali training ini dengan pengaturan bawaan dan ukuran model file hasil trainingnya sebesar 8.206 kilobyte atau sekitar 8 MB dengan jenis file MediaPep task format. Ini untuk screenshotnya. Kemudian saya melakukan kedua kalinya dengan tune yang berbeda dan ini masih dari pengaturan bawaan dari MediaPep di mana mendapat akurasi sebesar sama ya dengan 0,812 tapi dengan nilai loss lebih sedikit yaitu 0,229. Dan di sini ada pengaturan learning rate sebesar 0,03 dan dropout rate sebesar 0,2. Oke, ini pengujian untuk input gambar. Saya melakukan satu kali di Google Colab. Ini skornya 0,77 untuk class on dan error 0,23, skor 0,89 dan error 0,11 untuk class off. Kemudian untuk pengujian real time di webcam, ini saya melakukan jarak 10 cm, 50 cm, dan sampai 175. Untuk yang 10 cm ini hasilnya rata-rata akurasinya itu sebesar 71.217 untuk error 28783 dan FPS dari device 7,992. Kemudian untuk 50 cm itu apa rata-rata akurasinya 75.969 untuk errornya 21.338 dan FPS-nya 8.516. Kemudian untuk yang 100 cm, di sini terdapat 69 untuk akurasi rata-ratanya, errornya 31,3 dan FPS-nya 6,905. Terakhir untuk webcam real time yang 175 yang paling jauh, ini mendapatkan hasil akurasi 67,614, error 32.386, FPS 8674. Dan saya juga di waktu pengujian yang sama itu langsung melihat latensi dari publish ke callback dari pengiriman data sampai mendapatkan data kembali status dari alat itu untuk 10 cm itu dapat rata-rata 0,466 detik untuk latensinya. Kemudian jarak 50 cm 0,648. Kemudian untuk jarak 100 cm 0,71 dan terakhir untuk 175 mendapatkan 2,312 detik. Seperti itu. Baik, terakhir untuk kesimpulan, rata-rata akurasi yang diperoleh itu 7121% dengan error 28783 dengan EPS 792 untuk yang jarak 10 cm. Untuk yang jarak 50 cm ini 75 error 21, kemudian 69 error 31 untuk jarak 100. Kemudian untuk yang jarak terakhir 175 itu 67%, error 32 dan EPS 6,9. Kemudian untuk komunikasinya latensi dari publish ke callback itu rata-ratanya cukup rendah, jadi 0,466 detik untuk jarak 10 cm, 0,68 detik untuk jarak 50 cm, dan 0,71 detik untuk 100 cm, dan 2,3 detik untuk jarak 175 cm. Dan akurasi tertinggi dari pengujian itu mendapat di jarak 50 cm, yaitu 75,969. Sementara latensi terendah terjadi pada jarak 100 cm itu 0,466. Dan jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, ini udah jauh lebih akurasinya dengan model yang MediaPair Transfer Learning itu akurasinya jauh lebih besar, kemudian dengan dataset yang jauh lebih sedikit. Oke, baik itu untuk presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ajang. Mohon maaf tadi saya agak sedikit telat.
Untung di backup sama Bucian. Terima kasih Bucian. Oke, Mas Ajang, menarik sekali dari presentasi yang sudah dilakukan. Terus tugas saya yang sudah dilakukan juga sangat menarik. Ada satu pertanyaan dari saya nih. Eh, ini Mas Ajang pakai OpenCV ya, OpenCP dan MediaPipe betul Pak. media pipe-nya ya. Pernah komparasi sama YOLO belum? Belum Pak, Oh belum. belum, Oh tapi udah belum. pernah pakai YOLO, udah pernah kan ya? Untuk YOLO sudah tapi belum sampai ke deteksi tangan belum. Oh belum Baru belum belum ah deteksi tangannya. belum Kalau deteksi. YOLO waktu itu pakai sampai mana deteksinya? Deteksi orang Pak, deteksi manusia waktu itu. Oke. Kira-kira kalau dari studi literatur yang Mas Ajang lakukan, ada yang pakai YOLO nggak atau semuanya pakai OpenCV Python semua? Untuk saat ini kebanyakan yang pakai YOLO belum dan kebanyakan memang media web tapi dengan algoritma pelatihan kayak misalkan tadi kan ada pas RCTN seperti itu Pak. Hmm, nah, kalau keputusan Mas Ajang akhirnya memutuskan ya untuk environment yang dipakai di penelitiannya yang tadi disebutkan Python sekian, terus Hmm, package-nya apa aja, terus ada firmware-nya, itu apa tuh yang membuat Mas Ajang akhirnya membuat oh inilah environment kita yang akan dipakai. Apakah memang efektif dari perangkatnya sama tools-tools yang digunakannya atau seperti apa? oke. Yang pertama saya menggunakan mungkin khususnya karena saya menggunakan media web ya. Mm-mm, Itu pengembangan dari TensorFlow dan ringan. mm-mm, Makanya saya pakai device-nya itu pakai yang 1 GHz Celeron ya CPU. Karena mm-mm. harapannya nanti pengembangan berikutnya project ini bisa diimplementasikan di komputer yang ukurannya kecil, yang device-nya juga lebih rendah seperti itu. Kalau Oke, saya lihat YOLO itu bisa cepat juga dia, tapi membutuhkan GPU ya. Yang saya lihat itu membutuhkan betul, GPU betul. sehingga eh, modelnya juga cukup berat sih untuk kalau seandainya nanti diterapkan di device yang lebih kecil seperti itu, Pak. Oke, beda sama media pipe ya. Betul. Nah, terus untuk perangkatnya sendiri atau hardware-nya tadi ada di mana tadi ya? Lupa saya. Perancangan perangkat keras. Oke, perancangan perangkat keras skematik koreksi ini kami ini ada. Untuk webcamnya dari device IoT-nya. Tidak, device baru-baru dari webcam bawaan laptopnya, Pak. Oh, bawaan Iya laptopnya. betul, bawaan laptopnya. Resolusinya berapa, Mas? Sorry. 640 Pak. Cukup ya? 640, 480 sudah cukup untuk sampai 175 cm itu masih kejangkau, Pak. 175 cm. Oke. Betul. Kalau misalkan ada perubahan dari kualitas device-nya, contoh dari resolusi webcamnya, apa ada perubahan juga di hasilnya? Kalau lebih kecil itu pasti ada perubahan, tapi kalau lebih besar akan lebih akurasinya lebih bagus. Cuman FPS-nya akan lebih lambat, Pak. FPS-nya lebih lambat kalau resolusinya makin tinggi. Betul. Tapi kalau hardware-nya besar juga akan lebih cepat juga sih. Kalau Oh. hardware yang digunakan. Nah, tadi ini kan untuk diimplementasikan tujuannya membantu yang mana tadi? Tujuan sejarah jarak jauh ya, pengendalian lampu Betul, secara jarak jauh. betul, Pak. Harapannya bisa diimplementasikan kayak smart home gitu lah ya. Betul, betul. Nah, itu nanti perangkatnya akan nempel di saklar atau gimana? Untuk perangkatnya akan, oh ya, untuk perangkatnya sebetulnya nanti kalau di IoT itu bisa dipasang di panel listrik, Pak. Di panel Oh, di panel listrik, listrik. betul, di panel listrik. Oke. Dan ini dari parameter pengujiannya apa aja sih, Mas Ajeng? Oh Saya ya, di sini parameter pengujian, sebentar. kan ada hasil pengujiannya aja nih, tapi parameter pengujiannya saya belum lihat. Akurasi, FPS, sama latensi, Pak. Akurasi, Hmm. FPS, FPS sama latensi. latensi, betul. Pencahayaan ngaruh nggak sih? Sebetulnya ngaruh, cuman saya tidak melakukan pengujian di bawah baca itu. Enggak sampai ke sana, Pak. Oh, nggak sampai ke sana. Jadi Ah, ini cahaya ruangan aja yang jadi apa pengujian Mas Ajang ya. betul, betul. Cahaya ruangan, terus dengan modelnya Mas Ajang sendiri ya. Iya, saya sendiri untuk objek Oke. penelitiannya, betul. Kalau modelnya beda, ngaruh nggak? Misalkan ini pada pertanyaan konyol kayak gini. Mohon maaf gitu, kalau misalkan ada disabilitasnya,
ternyata tangannya kurang lengkap gitu, Oh, gitu ya. Nah, itu kan ada di media prep hand landmarknya ya. ya ya betul. Nah, itu kalau misalkan ada yang kurang lengkap gitu dari anggota tangannya itu efektivitasnya masih gimana, Mas? Sebetulnya untuk disabilitas di laporan memang saya nggak belum masukin ya, tapi Heeh. disabilitas yang saya maksud adalah yang keterbatasan fisik di kaki gitu Pak, seperti itu. Mm, Yang mm, mana dia tinggalnya dipakai kursi roda gitu atau dia di mm, kamar terus. Jadi mm, belum untuk yang spesifik sampai ke ada masalah dengan fisik di tangan belum sih Pak. mm, mm. Hmm. Jadi kalau misalkan ya mohon maaf tadi tangannya ternyata bermasalah atau disabilitas juga belum sampai ke situ kajiannya ya. Jadi ini pokoknya Heeh, yang jadi apa sih pilot itu ya itu gestur tangannya ya. betul. Justru kalau misalkan ada yang kurang lengkap, mungkin nanti dia masuknya klasifikasinya ke non Pak, ya ke non Oh betul. ke kelas non ya. Kelas non betul. Karena di sini juga saya Oke. bikin dataset untuk non gitu. Oke, Kayak iya gitu. betul betul betul. Jadi kalau untuk yang data set off itu kepal, yang tangannya kebuka itu data setnya on ya. Nah, terus dari hasil pengujian yang tangannya, hasil pengujian melalui input live streaming webcam 10 cm, oke, 10 cm, 50 cm, 100 cm sampai dengan 175 ya. Betul. Oke, hasil pengujiannya. Tadi di kesimpulan latensi terendahnya di 100 cm. eh Akuras sebentar. Latensi terendah itu di 100 Pak, betul 0,466 detik. Oke. Terus untuk yang di 100 cm itu akurasinya berapa tuh? Akurasinya untuk yang 100 meter, bentar, untuk rata-rata ya. Mm-mm. Itu 69 Pak, 69,691%. Errornya 313. Oh, oke. Paling efektif di jarak berapa? Berarti Sebetulnya di pertengahan sih. Tapi di paling dekat itu paling bagus. Di paling yang dekat, 10. betul. Yang 10, ya, yang 10 50 itu masih paling bagus, Pak. 10 50. Latensinya sama ya, 10 sama 100. Ya, Nah, yang ngaruhin atau yang mempengaruhi nilai latensi itu apa sih, Mas, biasanya? biasanya itu karena dia kan ngirim dari laptop ke alat, kemudian jaringan sih sebetulnya jaringan WiFi juga, Pak. Jaringan Jaringan WiFi WiFi, nanti kalau di sini kan skenario-nya lagi betul, pakai jaringan Mas Ajeng kan ya. betul. Nah, jaringan Mas Ajengnya sendiri itu kira-kira speknya gimana? Kayak misalkan bandwidthnya berapa sih kalau di Mas Ajeng Oh ya, waktu 10 pengujian itu? 10 MB, Pak. 10 MB. 10 Dijelaskan MB. nggak tuh? Belum Oh dimasukin iya, ke laporan. Bisa ah, di iya, makanya kan latensinya ini kan boleh. kadang-kadang parameter banyak ya. Dapat segini Ah, dari mana nih hasilnya si sekian 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 gini? Karena kan biasanya yang mempengaruhi itu yang nomor satu lah yang utama adalah si jaringannya kan ya. jaringannya, betul. Apalagi kan Mas Ajang di sini memang nggak dengan kabel tapi nirkabel benar-benar Ya, nirkabel. Ya nanti coba dimasukkan satu lagi parameternya eh, sebagai si inputan pengujiannya adalah si kualitas jaringan di tempat pengujian oke. ini. Oke, saya sih sebenarnya penasaran dengan kenapa Mas Ajeng pakainya OpenCP. Ternyata ya memang tadi adalah keterbatasan perangkat ya. Dan ini kan harapannya memang nanti akan diterapkan. Ya kita juga nggak tahu ya semua semua apa perangkat-perangkat IoT itu kalau misalkan diterapkan di rumah, apakah sama semua? Terus dari environmentnya juga apakah memang proper dan lain-lainnya? Karena kan pengujiannya di sini Mas Ajang juga pengujian mandiri di lingkungan environment yang Mas Ajang buat sendiri gitu ya. Kalau ada pengujian diimplementasikan mungkin di barang realnya itu lebih lebih oke sih gitu ya. Itu saran aja Oke, siap. gitu. Oke, dari saya itu dulu. Silakan lanjut mungkin Pak Catur. Baik, terima kasih Pak Riyad atas Ya, kesempatannya. Saya ucapkan salam terlebih dahulu kepada pembimbing ujian Pak Uci Darussalam. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk Mas Ajang Rahmat yang saat ini sedang menjalankan sidang TA ya Mas ya. Tadi saya belum baca ya terkait dengan apa yang dikirimkan Mas Ajang karena uh, ya WA-nya penuh gitu. Jadi saya ingin mulai dari awal dulu Mas terkait dengan latar belakang. Bisa dimunculkan dulu slide-nya. Isi, Pak.
Ya, silakan sampaikan, diceritakan dulu. Oke, baik. Jadi latar belakangnya ini dari perkembangan teknologi IoT yang semakin ke sini tuh sistem kendalinya semakin praktis untuk nyalain lampu, nyalain kipas gitu ya dan sebagainya. Nah, tapi belum cukup praktis jika sistem kendali untuk yang ada di rumah itu tuh masih harus membuka aplikasi dari smartphone. Karena masih harus nyari dulu handphonenya misalkan atau buka dulu kuncinya dan nyari aplikasinya baru nyalain lampu. Atau mungkin lagi YouTube atau lagi apa kan harus harus buka close dulu buka dulu. Nah, ini juga agak kurang merepotkan kalau seandainya nanti usernya adalah pengguna disabilitas dan juga lansia. Nah, tujuan saya menggunakan hand gesture recognition tuh supaya nanti itu si user cukup apa menggunakan jarinya aja gitu ya, buka tangan untuk nyalain lampu dan tutup tangan untuk mematikan lampu, sehingga prosesnya lebih praktis dibandingkan menggunakan smartphone. Seperti itu, Pak. Eh iya, tadi saya sempat sampaikan tertutup ternyata. Ini sama dengan face recognition gitu ya, Mas ya? Oh, Konsepnya. kalau face recognition itu ke ini ya ke apa ya ke orang Mimik tertentu, wajah. ke wajah tertentu. Nah, kalau ini siapapun bisa sih, Pak, dengan menggunakan Ini tangannya. iya, maksudnya untuk smart home-nya itu untuk apa? Membuka pintu kah atau untuk menyalakan sesuatu? Oh ya, menyalakan lampu, Pak. Menyalakan lampu. Menyalakan lampu saja Menyalakan lampu keperluannya. saja, betul. Oh iya, maksud saya gini kan sekarang produk seperti itu banyak ya. Boleh setuju boleh enggak ya? Menurut pendapat saya gitu. Ya memang kalau mungkin banyak juga penerapannya mungkin